Ya, saya ingin ke Bang Daniel dan juga nanti ke Bang Andreas ya. Kami ingin tahu apa sih kemudian makna senyum-senyum dari bapak-bapak ini menanggapi apa yang kita saksikan dan kita bicarakan tadi terkait dengan gestur politik atau gestur pembicaraan nih, Bu Puan dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau memang tadi sesuai judulnya memang itu tidak ada hubungannya sebenarnya, tapi apakah di belakang layar pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini kan menjadi satu hal yang krusial juga nih untuk kemudian menentukan sikap politik PDIP. Bang Daniel, seperti apa prosesnya sejauh ini? Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati kan sedang dipersiapkan, tentu sesegera mungkin. Pak Prabowo juga sudah sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwasannya beliau akan segera bertemu dengan Ibu Megawati ya, untuk bicara banyak hal, untuk belajar banyak hal dari Ibu Megawati. Itu pertama. Kemudian kalau terkait gestur politik, saya pikir tafsirnya ya bebas saja, karena kami tentu tidak bisa membatasi tafsir-tafsir politik yang sedang diproduksi. Namun kalau tafsir saya kan itu biasa saja. Kalau kemudian Pak Jokowi di depan, ya presiden memang harus di depan. Nah, pengganti presiden di belakang dulu, kira-kira begitu. Tapi bocorannya apa? Ngobrolin apa sih, Bang Daniel? Mereka berdua ini sampai serius sekali begitu. Seru banget loh. Saya belum tanya kalau ngobrolin apa. Mungkin apa kabar Pak Prabowo, mungkin itu aja. Baik, kalau dari Bang Andreas tadi makna Bang senyum-senyumnya itu ketika lagi dibahas gestur, kedekatan itu apa sebenarnya ingin Bang Andreas sampaikan? Ya, saya itu tadi pertanyaan ke Bu Bang Hendri. Pertanyaan soal ini, soal judul dari berita ini tadi. Kesannya seolah memaksa, wah ini harus ditafsirkan seperti apa yang diinginkan. Makanya kita kasih tertanya kan di belakang, Bang Andreas. Tapi gimana perkembangannya, Bang Andreas? Saya lihat ini suatu hal yang baru gitu, hal yang baik ditampilkan oleh para elit politik ini, Pak Prabowo, kemudian Mbak Puan, juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau ingin bertemu dengan Ibu Mega, dan tadi Bung Daniel juga menyampaikan bahwa ini sedang dipersiapkan. Saya kira ini suatu hal yang baik dalam arti sebelum pemerintahan ini berjalan. Saya ingat dulu Ibu Mega itu menyampaikan bahwa ketika Pak Jokowi juga sebelum memulai pemerintahannya, beliau menyampaikan bahwa untuk melihat istana itu jangan hanya melihat sisi terangnya aja, gitu, tapi juga harus melihat ada warna lain, sisi gelap dari istana itu, gitu. Sehingga itu merupakan suatu nasihat yang menurut saya sangat mempunyai makna yang sangat dalam untuk melihat dalam arti istana ini kan simbol dari kekuasaan kan. Jadi saya kira hal-hal seperti itu antara pemimpin ya Ibu Mega sebagai mantan presiden, sebagai presiden kelima, Pak Prabowo akan melanjutkan pemerintahan ini sebagai presiden ke-8, komunikasi dan saling tukar pikiran itu saya kira penting untuk jalannya suatu pemerintahan yang baik ke depan gitu. Nah, di sini saya kira ya mungkin dalam pertemuan-pertemuan seperti itu dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ya saling memberikan bertukar informasi yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara yang ke depan. Saya kira itu poin-poin yang Andreas, menurut saya pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto ini sedang dipersiapkan ya. Artinya ketika nanti misalkan sudah akan bertemu dalam waktu dekat, apa saja kira-kira yang akan diperbincangkan jika memang Prabowo Subianto ini, apa yang disampaikan Bang Daniel ini memang ingin merangkul semuanya. Apakah PDI Perjuangan ini akan mau dirangkul atau tetap pada konteks perjuangannya tadi kalau kata Bang Hengsap? Ya, kita ini kan seolah-olah memaksakan melihat bahwa pemerintahan itu seperti harus ada koalisi dan oposisi, seperti di dalam sistem parlementer.
Dan menurut saya itu tidak akan terjadi gitu di dalam sistem presidensial dengan multi partai seperti yang sekarang kita praktekkan di Indonesia ini gitu. Dalam arti bahwa sistemnya sendiri pun sudah tidak mendukung untuk adanya pola hubungan relasi pemerintahan seperti yang dimaksudkan dengan koalisi dan oposisi itu gitu. Oleh karena itu dengan sistem pemerintahan presidensial multi partai seperti sekarang ini ada wilayah-wilayah di mana yang ada di dalam maupun yang ada di luar itu bisa saling memberikan kontrol terhadap proses pemerintahan ini ke depan gitu. Dan itu yang pernah terjadi gitu di dalam pemerintahan Pak SBY. PDI Perjuangan itu ada di luar pemerintahan gitu. Tapi tidak semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan Pak SBY itu ditolak oleh PDI Perjuangan. Kita tetap menjadi partai yang ada di luar pemerintahan, menjadi partai pengimbang terhadap proses pemerintahan yang berjalan itu gitu. Jadi saya kira relasi-relasi seperti itu yang kemudian akan terjadi di dalam pemerintahan ke depan. Soal ada di dalam atau di luar, saya kira itu kalau istilah teman-teman juga itu soal bagi-bagi kue kekuasaan. Saya kira itu bukan juga menjadi target daripada menjalankan suatu pemerintahan yang baik ke depan. Ada di parlemen itu juga adalah bagian dari pemerintahan gitu. Oke, baik. Bang Henry, mungkin bisa ditanggapi apakah memang nanti posisi PDI Perjuangan akan seperti pada saat pemerintahan Pak SBY pada saat itu? Mungkinkah kemudian Pak Prabowo merangkul tanpa harus membawa PDIP ke dalam? Ya, sangat mungkin itu terjadi kan. Yang paling penting kan hubungannya dan komunikasinya dengan PDI Perjuangan baik-baik aja. Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau PDI Perjuangan saja baik-baik saja komunikasinya dengan Pak Prabowo, artinya partai-partai politik lain mungkin tergugah juga untuk membuka komunikasi dan berbaik-baik komunikasi dengan Pak Prabowo. Sedang tidak baik-baik saja partai-partai lain? Oh, ini kan masih agak-agak galau nih, kapan ya saya ke Pak Prabowo-nya ya, gitu kan, di ujung-ujung ini. Jadi ya gitu. Terus kemudian yang kedua, sekali lagi saya sampaikan juga kenapa kemudian rakyat menunggu banget nih pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ya. Karena menurut saya rakyat melihat ada harapan bila Prabowo Megawati bertemu, ada harapan baru. Kalau dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya mengklarifikasi norma dalam sebuah peta jalan leadership gitu ya. Nah mungkin masyarakat ingin sekali ada perbaikan norma, perbaikan etika seperti yang disampaikan oleh dissenting opinion Hakim MK tuh waktu itu. Ya, dengan adanya perbaikan atau klarifikasi norma sehingga demokrasinya bisa lebih baik lagi ke jalur yang tepat. Jadi itulah yang diharapkan oleh masyarakat bila pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega terjadi. Tapi kan katanya ini tarik-menarik tempat aja gitu ya, bukan lagi tentang makanan. Kalau makanan sudah ditentukan katanya. Tapi kata Mbak Puan, ini tempatnya yang asik akan ya. asik. Iya. Nah, kita akan tunggu di mana. Kita tunggu aja ya. Baik, terima kasih Bang Hensa, terima kasih Bang Daniel, terima kasih Bang Andreas, terima kasih. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan berdialog lagi setelah ada pertemuan. Nah. Baik.